Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Oktiamelia dari kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Saya akan membacakan tugas saya mengenai konsep hard work atau kesehatan kerja. Bekerja dengan sehat. Human Population Laboratory di California Department of Health dalam Sharkey 2003 menerbitkan daftar kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan dan umur panjang, yaitu mencakup olahraga yang teratur, tidur secukupnya, sarapan yang baik, makanan yang teratur, kontrol berat badan, bebas dari rokok dan obat-obatan, dan tidak mengonsumsi alkohol. Untuk dapat bekerja dengan sehat, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan pola kebiasaan hidup yang berpegang pada prinsip menjaga kesehatan. Misalnya dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengonsumsi makanan berserat tinggi sayuran dan buah segar setiap hari, menghindari makanan yang mengandung banyak lemak, gula, atau garam, mengonsumsi susu atau produk dari susu setiap hari, tenang dan selalu berpikir positif, ada usaha menjaga berat badan dalam batas normal, olahraga teratur, cukup istirahat, minum air putih 1,5 liter sampai 2 liter per hari dan tidak merokok. Bekerja dengan sehat. Untuk bekerja dengan sehat di kantor, kita dapat melakukan beberapa kegiatan fisik yang bisa jadi cara menjaga kesehatan. Di antaranya, 1. Mengatur posisi duduk yang tepat. 2. Meletakkan laptop atau komputer di posisi yang tepat agar dapat melihatnya dengan nyaman. 3. Minum air putih yang cukup agar bisa berkonsentrasi dan tidak mengantuk. Kekurangan air putih dapat menyebabkan dehidrasi maupun penyakit lainnya. 4. Lebih banyak berkedip jika bekerja terlalu lama di depan komputer. Usahakan untuk lebih banyak berkedip agar mata tidak kering. 5. Mencuci tangan sesudah dan sebelum makan. Ingatkan juga kepada rekan kerja untuk melakukan hal ini, agar kehidupan di kantor lebih bersih. 6. Berjalan untuk menggerakkan tubuh setiap jam. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan bersih serta sehat akan membuat para penghuninya nyaman, dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Menciptakan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang, termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyata. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang bersih kepada masyarakat melalui penyuluhan sanitasi dan lingkungan bekerja sama dengan puskesmas setempat maupun Dewan Kesehatan Kota setempat. 2. Membiasakan hidup bersih sejak anak usia dini sehingga memberikan hasil yang luar biasa untuk pembiasaan diri pada usia selanjutnya. 3. Membuat tempat sampah dan pengelolaannya dengan membuat sebuah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan nilai yang lebih. Tanggung jawab perusahaan tempat kerja. Sesuai dengan pasal 8, 9, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengurus bertanggung jawab untuk 1. Bisa memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari pekerja yang sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan bersangkutan. 2. Memeriksa semua pekerja secara berkala kepada dokter yang telah ditunjuk atau bekerja sama dengan perusahaan. 3. Memberikan penjelasan dan menunjukkan kepada pegawai baru mengenai kondisi bahaya yang ada di tempat kerja, alat pelindung diri, dan cara bersikap yang aman dalam melakukan pekerjaannya. 4. Bertanggung jawab memberikan pertolongan pertama pada kondisi medis atau kecelakaan. 5. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja
yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Peraturan pemerintah untuk mengatur kesehatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditunjukkan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja diundangkan oleh Menkumham Yusanaha Lauli pada tanggal 26 Desember 2019 di Jakarta. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah 1. Bahwa kesehatan pekerja sebagai bagian dari kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar pekerja sehat dan produktif sehingga mendukung pembangunan bangsa. 2. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kesehatan kerja. Peraturan pemerintah lainnya sebagai penjabaran dari bidang pekerjaan yang lebih spesifik terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga diantaranya adalah 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpangan, dan penggunaan pestisida. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan dilakukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 3, 4, 6, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang merupakan undang-undang pokok mengenai tenaga kerja, mengatur hak-hak tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut.
1. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai dimaksud Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap tenaga kerja memilih dan atau dipindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 2. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja serta potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan. Dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa. 3. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta diperlakukan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. 4. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja, Perserikatan Tenaga Kerja atau yang sekarang disebut Serikat Pekerja perlu dilakukan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai kewajiban buruh atau tenaga kerja diatur dalam pasal 1063, 1063A, 163B, dan 163C. KUH Perdata yang pada intinya adalah sebagai berikut. 1. Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan. 2. Buruh atau pekerja wajib mentaati aturan. 3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.